Apa yang belum terwujud Pak dari Yang belum mimpi-mimpi kawan-kawan? terwujud ini kita belum memiliki aset kampus yang milik sendiri. Sampai hari ini kan belum dihibahkan oleh pemerintah daerah. Terima kasih Pak mau hadir di acara podcast kita di Politeknik Kota Baru. Sibuk apa Pian? Ya alhamdulillah, kesibukan saat ini dengan pandemi corona ini tentu ya agak kerepotan juga, kita kan banyak tugas-tugas di lapangan yang harus kita lakukan. Apalagi di Dinas Perhubungan Pak lah, kayaknya wilayahnya luas benar nih selama pandemi. Ya, banyak hal yang dilakukan di Dinas Perhubungan, terutama terkait dengan pengawasan angkutan. Karena ada keluhan masyarakat, jalan-jalan banyak yang rusak karena angkutan-angkutan sawit, angkutan tambang, kemudian CPO itu yang melebihi tonase. Jadi ada keluhan dari masyarakat, itu yang coba sekarang kita tertibkan di lapangan. Pak, Pian kan ketua yayasan nih di Politeknik Kota Baru, namanya Yayasan Pengembangan Pendidikan Saijaan. Ya. Ulun ranjak mendengar istilah kampus perjuangan Pak. Ya. Nah, ulun boleh dengar cerita Pian Pak, kayak apa sejarahnya membangun Poltek ini di yayasan? Eh, kita menganggap semua kampus itu adalah kampus perjuangan, tempat orang membangun mental dan semangat juang untuk, pertama untuk kepentingan dia sendiri, orang yang masuk di kampus; kedua untuk membangun mental kejuangan untuk mensejahterakan keluarga; yang ketiga dia untuk membangun mental kejuangan membela bangsa dan negaranya. Jadi setiap kampus itu memang harus ada semangat untuk berjuang. Nah, di Politeknik Kota Baru ini dalam membangun atau mendirikan Politeknik ini kan perlu dengan tantangan, penuh dengan usaha-usaha yang gigih oleh kawan-kawan yang saat itu masih muda-muda kan, mereka LSM, para pendemo, ya, aktivis-aktivis LSM yang saat itu saya tantang. Jabatan saya waktu itu kan Kepala Kantor Ketenagakerjaan. Mereka mengisukan bahwa putra daerah itu susah diterima bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang ada Kota Baru. Jadi isu-isu tenaga kerja lokal itu muncul. Nah, pada saat itu saya berikan alternatif. Kita jangan hanya mengeluh, jangan hanya bisa menekan orang tapi tidak ada solusi. Karena mereka, perusahaan besar itu memerlukan tenaga-tenaga terampil yang punya skill, yang punya pendidikan yang cukup sesuai dengan standar mereka. Nah, alternatifnya kita harus punya lembaga pendidikan yang saat itu yang lebih cepat menurut saya adalah Politeknik. Pendidikan Karena vokasi. Ya. Wah, kalau sejarahnya memang perjuangan bujur Pak lah, yang memperjuangkannya orang-orang aktivis, memang mental-mental pejuang, kemudian kampusnya sendiri untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik juga Pak lah. Ya, kemarin itu kan kita kalau dikatakan berjuang itu kalau zaman dulu mungkin bambu runcing. Ya kita juga berjuang dengan itu saat itu dengan bambu runcing karena tidak pernah punya apa-apa. Karena ada aset apapun. Tidak punya aset sepeser pun. Tapi bisa berdiri. Tapi bisa berdiri karena apa? Tekad perjuangan itu. Tekad perjuangan. Jadi karena saya punya jabatan Kepala Kantor Ketenagakerjaan, saya membawa BLK. Kampusnya di BLK. Awalnya di BLK nih Pak. BLK. Kemudian tempat pendaftarannya itu yang sekarang jadi kantor BPKAD, di situ ada gudang. Gudang kantor BPKAD sekarang. Nah, yang di belakang di pojok itu, yang dapur itu kita sulap jadi tempat pendaftaran sekretariat pertama untuk penerimaan Angkatan baru Politeknik. Ya, jadi orang mendaftar ke situ. Jadi kita melihat Politeknik ini saat itu ya nggak dilirik orang. Pendaftarnya ada tapi Pak. Jadi begitu kita jelaskan, pendaftarnya langsung banyak. Pendaftarnya banyak. Mereka punya harapan gitu loh melihat para pendiri, karena saya mengatakan bahwa ini akan bisa kita salurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada asal dengan kualifikasi. Mereka berbondong-bondong masuk lah. Nah, awalnya
menggaji orang yang begawi kayak apa, Pak? Pertama-tama kita minta bantuan dengan beberapa perusahaan. Oh, Kemudian juga pendekatan dengan Pemda. Jadi dosen-dosen itu dulu digaji ada yang 200, 200.000 ada yang malah 300 paling banyak. tahun 2003 berarti. 2002 kita 2002 mulai. coba deklarasi, 2003 kita main. Mulai. Oh, ini nah kalau melihat kondisinya sekarang, Bang, Pak. Nah, kita kan luar biasa. 17 Saya juga tahun tidak- nih, Pak. 17 tahun Politeknik ini kan luar biasa. Mungkin kita wisuda sudah beberapa kali kan. Ini wisuda Iya. keberapa nih, Pak? Wisuda ke-15, Pak. Nah, Yang akan datang nih 15. 15 itu kan berarti 18 tahun. Karena kan 3 tahun baru wisuda kan. Nggih. Nah, berarti 18 tahun. 2002 sudah mulai kita. Sudah mulai. Nah, dengan proses seperti ini, saya bersyukur, sangat bersyukur saya masih dipanjangkan umur bisa menyaksikan wisuda Nggih. yang ke-17, kemudian ketemu mantan-mantan mahasiswa yang sekarang ini gajinya mengalahkan gaji kepala dinas karena dia yang kerja di RIK ya, Oh, di nggih. offshore sana, di lari-lari apa? Oh, Ya lari-larian itu kan. lari-larian nggih. Yang dia kerja ke sana di antar helikopter, pulang di antar helikopter. Ini kan sudah kebanggaan. Kemudian ada kerja di pemerintahan, kerja di perusahaan, di BUMN. Jadi tujuan pertama kawan-kawan Pian dan kawan-kawan membangun Politeknik sebetulnya sudah tercapai, Pak lah. Ya alhamdulillah sebagian tercapai. Jadi cuma kan masih banyak mimpi kita. Apa yang belum terwujud, Pak, dari Yang belum mimpi-mimpi kawan-kawan? terwujud ini kita belum memiliki aset kampus yang milik sendiri. Sampai hari ini kan belum dihibahkan oleh pemerintah daerah. Oh, Dan itu syarat dari Dikti untuk mendapat bantuan. Oh, Jadi oke. kita selama ini tidak sepenuhnya mandiri. Belum Karena sepenuhnya masih mandiri. pinjam pakai aset dari pemerintah daerah yang seharusnya itu dihibahkan untuk kita mendapatkan dana dari kementerian. Oh, jadi kalau misalkan ada punya aset sendiri, Hmm. maka hibah-hibah dari pemerintah pusat atau dari lembaga-lembaga lain itu lebih mudah, Pak lah. Ya otomatis karena dia kan jelas memberikan hibah kepada siapa. Dan kemandiriannya pasti jadi Nah ini kan kita kan bisa melesat di situ. Kan bisa Melesat. maju. Dulu pernah kita usulkan untuk jadi negeri. Oh, dulu pernah diusulkan jadi Sudah negeri. beberapa kali sudah hampir disetujui Oke. sebelum Politeknik Tanah Laut belum berdiri. Kita ada. Mm-mm. Jadi kita duluan yang sudah mau diproses negeri. Tetapi dengan pertimbangan saat itu kawan-kawan kalau dinegrikan Oke. banyak kawan-kawan yang secara kualifikasi tidak bisa dijadikan Pegawai aset negeri pegawai tetap. negeri, sehingga pasti banyak kawan yang tertinggal. Oh. Nah melihat kepada sejarah Perjuangan tadi. perjuangan tadi, Oke. mereka juga harus ada di Politeknik. Jadi kita sabar akhirnya, bersabar untuk tidak jadi Politeknik negeri Oke. dengan tetap memperjuangkan kepentingan daerah. Oh, oke. Jadi ini balik lagi perjuangan baru lagi nih, Pak lah. Ya. Walaupun kada negeri tapi sumbangsih kepada daerah tetap Ya harus tetap diperjuangkan. ada, dan kami kan berharap Politeknik ini di Kalimantan Selatan satu-satunya yang paling maju, Oke. yang milik swasta. Swasta. Ya yang lain-lain kan saya bukan menafikan kan, untuk khusus Politeknik yang ada ini kan memang agak berat. Memang mengelola perguruan tinggi ini kalau tidak niatnya lillahi ta'ala dan amal jariah tidak mungkin. Karena sampai hari ini kan yayasan itu tidak pernah berhenti untuk berjuang bagaimana meningkatkan kesejahteraan dosen. Karena kita tidak punya sumber keuangan ataupun dana abadi. Oh. Jadi kita selalu berimprovisasi lah untuk mempertahankan eksistensi Politeknik ini. Oke. Nah, terakhir Pak, pertanyaan Lun tentang Politeknik di usia ke-17 tahun ini, apa harapan Pian terhadap Politeknik Kota Baru? Saya ingin Politeknik Kota Baru itu pertama bisa menghasilkan lulusan yang memang siap pakai, Lulusan siap pakai, memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, kualifikasinya sesuai. mempunyai
lulusan yang bermental baja, bermental juang, tidak mudah menyerah, sekaligus punya keimanan dan ketakwaan. Wah, jadi mental hebat, imannya kuat. Ya, itu kan mutlak kalau untuk generasi muda yang sekarang ini kan yang kita kejar itu kan mereka soft skill, kemampuan Soft skill, individu, keahlian, sekaligus juga punya keimanan yang kuat. Karena bagaimanapun juga mereka hebatnya tanpa ada keimanan, ya mereka kan sia-sia aja. Kerja di apa-apa malah. Ada jadi apa-apa, bekerja dimanapun kayaknya tidak maksimal memberikan manfaat. Makanya saya minta dosen-dosen itu selain memberikan skill, pengetahuan, keterampilan, memberikan motivasi untuk maju bisa bekerja, sekaligus juga membimbing dalam hal ketaatan terhadap orang tua, ketaatan menjalankan syariat agama, ketaatan untuk membangun kerukunan, dan ya menentang radikalisme termasuk di situ. Termasuk di situ. Itu artinya di luar dari keterampilan yang diberikan secara ilmiah, tapi pembentukan karakternya juga penting Ya, Pak. karakter building ini kan menyangkut nasib bangsa ke depan. Tanpa memiliki karakter kita bisa dikatakan bukan suatu bangsa. Karena karakter bangsa itu kan ditentukan oleh generasi muda, orang-orang yang memang memiliki konsistensi untuk melaksanakan perjuangannya. Jadi karakter itu harus kuat. Kuat. Mantap Pak. Nggih, ulun terima kasih banyak. Nah, sebelum mengakhiri ini kan podcast pertama Poltek nih Pak. Ya. Kita sebelumnya belum punya nama Pak. Ini minta tasmiahi lawan orang yang mendirikan Poltek selanjutnya. Kira-kira pian ada saran nama kah untuk podcast kita ini? Jadi podcast ini kan sarana kita untuk mensosialisasikan. Kemudian juga dia bisa jadi acuan, bisa jadi trending. Nah, podcast ini harus dikelola secara jujur, terbuka, merdeka, sopan, Tanpa rekayasa Pak. tanpa rekayasa dan memenuhi standar-standar penyiaran. Nggih. Kemudian juga undang-undang ITE itu harus mutlak. Undang-undang pers harus juga dipahami karena ini sifatnya untuk konsumsi publik. Betul. Yang pertama syaratnya podcast ini harus mencerahkan. Harus mencerahkan. Ya, Nggih. dalam ini yang sisi positif. Yang kedua dia menambah ilmu pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga kalau bisa Nggih. ya memacu orang untuk selalu berbuat kebaikan. Memacu orang, memotivasi orang nih malah. Memotivasi orang Harus untuk memotivasi berbuat lah isi kebaikan. podcast kita. Jangan sampai dia membuat TikTok langsung TikTok lebih cepat populer malah. lebih populer. Sementara manfaatnya belum Nah, ini ada. kan jalan kita harus memacu mereka untuk telah melakukan kebaikan, memotivasikan untuk kebaikan. Yang terakhir keempat, Nggih. mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi suluh penerang. Suluh. Nah, Suluh itu Suluh itu penerang lah. Ya, Nah, bisa nggak Pak kita pakai nama itu jadi podcast atau pian ada nama yang lebih lengkap supaya podcast kita nih sesuai dengan 4 manfaat yang pian harapkan tadi. saya punya saran ya. Nggih. Jadi podcast ini karena sifatnya untuk menerangi, Nggih. mencerahkan, sekaligus juga membimbing masyarakat untuk menuju ke arah kebaikan, kemudian jadi role model dalam berperilaku yang baik misalnya nanti. Ini menjadi sebuah suluh. Menjadi sebuah suluh. Suluh itu kalau orang bahari hendak ke sungai, hendak kemana kan, Nggih. menuju suatu tempat karena kededa lampu kan bersuluh. Pakai suluh lah. Suluh itu kan bambu, diisi oleh sumbu, diisi oleh minyak tanah, bersuluh. Bersuluh Nah, anak ngaranna. mengaji, misalnya kepada guru mengaji yang jauh, Nggih. bersuluh. Anak menjatuh buah, bersuluh. Bersuluh. Nah, ini artinya menerangi orang yang membutuhkan penerangan untuk menuju arah kebaikan. Nah, karena posisinya podcast ini ada di kampung kita, Nggih. nah kita utamakan dulu podcast ini bisa memberikan penerangan, informasi yang benar kepada warga Banua. Warga Banua. Nah, jadi namanya Suluh Banua. Suluh Banua. Wah, lengkap sudah lawan
terjemahnya lewat. Ya, istilah orang tuh kita jangan mengulah ngaran nang orang kada paham. Nah, kada maknanya apa? Nah, maknanya Suluh Banua itu bagi orang Bahari itu maknanya suci. Karena inya menjadi menerangi seluruh wilayah kampung dengan tujuan kebaikan. Nah, jadi podcast ini mudahan membawa kebaikan, Amin. menjadi trending, acuan untuk berbuat kebaikan, menjadi contoh, dan yang pada intinya menambah ilmu pengetahuan. Jadi Ulun boleh palah minta nama itu dari Pian Suluh apa tadi namanya Suluh Suluh Banua. Ya. Suluh Banua. Filosofisnya sudah jelas benar tadi. Ini namanya baik, manfaatnya jelas, dan nama ini harus kita tasmiahi palah. Ya. Kita betapung tawar kan kenapa? Ya, betapung tawar kita sampaikan bahwa ada Suluh Banua, ada podcast yang akan memberikan penerangan, pencerahan sekaligus menambah ilmu pengetahuan. Itu Suluh Banua. Suluh Banua palah. Boleh karena ulun lawan tim sampaikan kita jadikan itu nama resminya podcast ini palah. Ya. Jadi Pian ini lambangnya tuh lambang api kayaknya nah. Lambang api. Suluh. Oh, pakai suluh. Nah, kayak obor. Kalau kita wain itu obor. Oh, ini bahasanya obor. Obor. Nah, ini ada lambang Banua. Pian ini sudah memberi ingaran, filosofisnya lengkap, gambarnya dibayangkan ulang. Lengkap dah Pak. Ini luar biasa. Jadi Pian kada hanya mendirikan Poltek, tapi podcast ini juga jadi warisan Pian Pak yang akan dikenang orang banyak. Ini kita akan kebanggaan ada podcast pertama dan bagus, ruangannya bagus. Mungkin satu-satunya saat ini yang ada di Kota Baru. Insyaallah. Nah, yang kita coba seperti ini, dan ini kita harus mengundang tokoh-tokoh. Siap. Kalau bisa kita live streaming boleh kita siapkan Pak. Jadi dan nanti kita bisa kerjasama juga dengan Suara Saijaan. Oh, radio malah. Gema Saijaan TV untuk bekerja sama melakukan siaran langsung. Malah. Boleh. Jadi ini setengah dari radio sudah nih malah kegiatan kita lah. Pak, boleh Pak sebagai penutup minta kata-kata mutiara dari Pian atau nasihat bijak dari Pian. Ini kalimat yang saya selalu pegang dan ini yang selalu saya coba jaga dan saya selalu tanamkan dari saya. Pertama, jangan pernah lelah untuk berjuang. Jadi dalam berjuang itu jangan pernah merasa itu, karena saat ini adalah masa semua perjuangan. Mungkin zaman modern kita tidak bertempur, berjuang di sini adalah mempertahankan eksistensi. Kemudian kita saat ini berjuang melawan pandemi, kita berjuang melawan kemiskinan, kita berjuang melawan kebodohan, kita melawan dekadensi moral, kita melawan LGBT dan sebagainya, kita melawan radikalisme. Makanya jangan pernah lelah dalam berjuang. Jangan pernah lelah dalam berjuang. Maknanya luas mana pula kalau dipakai untuk apa aja lah. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Pian nih di tengah-tengah kesibukan. Mudah-mudahan podcast perdana kita nih memberikan dampak tadi seperti yang Pian harapkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengundang tokoh-tokoh besar lain di Kota Baru untuk memberikan pencerahan sesuai dengan namanya Pak, Suluh Banua. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.